Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Widi di HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua. Amin robbal amin. Nah, pada video kali ini sebetulnya gua mau nge-share berbagi pengalaman dan pengen ngasih tahu juga ke kalian. Kalau misalnya kalian punya motor Supra, entah itu Supra X ataupun Supra Fit lama yang memang cakram, trombol, sorry, yang belum rem cakram ya, jadi masih trombol remnya. Terus kalian pengen ganti cakram nih, gitu kan. Pokoknya yang pertama harus kalian lakukan adalah nabung. Karena apa? Karena untuk ganti ya rem trombol ke cakram itu, apalagi dengan velg yang standar yaitu velg ruji, otomatis perlu banyak spare part yang harus dibeli. Kalau misalnya kalian beli paketan ya harganya segitu-gitu juga kalau misalnya ori, kecuali kalian beli yang memang lokal, ya itu bakal lebih murah. Tapi keawetannya ya dipertanyakan sih, bakal awet atau tidak itu tergantung kualitasnya. Oh ya udah duluan deh, ada motor Sprott. Tuh anjay, CBR 150 deh. Nah jadi teman-teman, kenapa gue bilang kalian harus nabung? Karena gua aja yang tadinya itu pengen menghemat budget dengan cara nyari yang copotan, ujung-ujungnya kena juga. Maksudnya kena juga karena copotan yang gue beli itu kurang bagus, terutama di bagian pengeremannya. Kalau misalnya di trommel sama di apa ini namanya shock breakernya itu bagus teman-teman, dan gue itu beli 550.000 ya. Terus harus beli ruji juga, karena yang belakang juga udah minta ganti, otomatis beli depan belakang habis di angka 140. Itu udah berapa tuh? Udah 690 kan. 690 ditambah jasa pasang jadi 790, ditambah itu jasa pasang ruji ya sama setel, terus ditambah jasa pasang remnya kisaran berapa, 65 kemarin, pokoknya habis 880-an. Kalau misalnya dibulatin bisa 900. Dan ini belum enak karena apa? Ada masalah di bagian kaliper, entah di kaliper. Kalau di disc brake tentu karena udah habis sebetulnya, udah kekikis ya, harusnya minta ganti. Dan master rem juga sih, master rem ini handle-nya udah nggak ori, jadi pakai yang lokal. Kalau master remnya masih ori, cuman handle remnya jadi kadang nyangkut teman-teman. Nah itu yang bikin seret juga sih. Udah gitu kalipernya, pistonnya nggak tahu balik sempurna atau enggak, karena ini agak macet jadi agak seret dikit ya, walaupun masih bisa muter, nggak seret banget gitu. Amit-amitnya kan kalau ngunci bahaya banget ya. Nah kayak gitu. Jadi kesimpulannya, dengan gua mengirit ya, niatnya ngirit malah boncos karena harus beli master rem lagi, karena harus beli kaliper lagi, disc brake lagi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, menurut gua ya, kalian tanyain ke bengkel spare part di daerah kalian. Karena kalau misalnya kalian beli online, khawatirnya kayak gini, walaupun copotan walaupun ori takutnya lokalan ya kan. Karena banyak tuh toko yang ngakunya ori ternyata lokal gitu teman-teman. Tapi untuk pengereman oke juga sih, cuman ini agak bikin berat juga sih. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian mau ganti rem dari trombol ke cakram, sebaiknya nabung aja dulu sekitar 800 ribuan lah. Jadi kalian beli satu-satu spare partnya. Kalau misalnya nggak pengen nabung segitu langsung kan, beli bottomnya dulu sebelah, beli trombolnya, beli kabel remnya, atau beli yang satu set yang ori. Tapi pastiin juga ori, daripada kita beli copotan ternyata bukan copotan tapi rongsokan. Seperti itu. Sebenarnya ini bagus sih,
Kemarin juga apa ya, pengeremannya tuh pakem banget, cuman sayangnya itu bagian macetnya. Jadi motor gua juga kayak agak ketahan dikit karena rem gitu teman-teman. Nah kalau misal kalian pengen beli, bagusnya di toko offline aja di kota kalian. Karena apa? Khawatirnya kalau online bilangnya ori, ternyata produknya KW gitu teman-teman. Tapi enak banget sih setelah diganti cakram kayak gini ya. Karena apa? Gua nggak terlalu khawatir kalau misalnya di depan ada rem mendadak gitu teman-teman. Karena pengereman lebih oke, nggak kayak trombo kemarin. Dari jauh kita harus siap-siap ngerem kan, ya harus waspada. Sebetulnya naik motor juga tetap harus waspada, takutnya ada yang rem mendadak. Tapi dengan pengereman yang mumpuni, proper, itu lebih dapat safety-nya gitu teman-teman. Dan bang, setelah ganti rem cakram, feel-nya apa? Feel-nya lebih berat. Jadi roda depan lebih berat, stang lebih stabil. Tapi ini karena motor gua aja yang rada goyang ya. Entah dari segitiganya minta dipres karena dulu bekas tabrak gitu. Ya, gerimis teman-teman. Jadi begitu ya. Entah mungkin karena segitiganya harus dipres, entah mungkin karena apanya, ini sedikit goyang. Yang penting pengereman lebih oke sekarang. Oke, kita contohin nanti deh kalau misalnya ada ngerem mendadak di depan. Pokoknya enak banget. Dan memang pada saat ini rem depan itu wajib cakram sih. Dan kalau misalnya kalian beli motor, misalnya nih double disc ya, depan belakang cakram, ya Allah, itu di jalan pak, jangan ke tengah banget juga sih, bahaya ya. Nah, kalau misal kalian beli motor-motor baru, harus dipastiin bagian pengereman, karena khawatirnya entah rem depan atau belakang kurang pakem. Entah mungkin kayak si R25 kasusnya, yang belakang itu pistonnya cuma satu tapi gede, jadi telat respon ya kan. Kalau misalnya dipencet banget dia ngunci, kalau misalnya dipencet dikit dia kayak berasa kurang feel remnya gitu. Jadi ada bagusnya beli yang 2 piston kalau misalnya buat motor harian, apalagi 150 cc ke atas ya. Cuman kalau untuk Supra, 1 piston aja sebetulnya udah cukup ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah masalahnya ini nih, dari yang tadinya nanjak itu udah berat, sekarang karena ada tumpuan berat di depan sama seret dikit, nanjak juga jadi berat. Bensin gue lebih kerasa boros bre. Karena apa? Karena gue harus gaspol ini anjir buat maju motornya. Karena memang seret dari ban depan dikit sih sebetulnya, tapi bisa mengurangi laju atau kecepatan motor. Dan ini gue udah habis 880.000, tapi harus beli lagi master rem. Entah master rem, entah kaliper, entah cakramnya, mungkin harus beli 1 set bre. Sayang banget kan, niatnya ngirit gitu ya. Begitulah adanya. Jadi sebaiknya saran gua, kalau misal kalian mau ganti cakram, bagusnya di itu aja ya, beli yang orinya teman-teman. Jangan kayak gua nyari copotan, ternyata kayak gini adanya, jadi kurang nyaman bre gitu. Oh iya, setelah pasang ini feel beratnya itu beda banget sama rem trombo. Jadi kalau cakram agak sedikit berat karena ini cakramnya di sebelah kanan, berat sebelah kanan sih gitu. Jadi kalau misalnya yang ngerem agak limbung juga, beda sama cakram orinya kan. Gue juga nggak tahu kenapa ya, begitu adanya. Ini bahaya. Ngomong-ngomong, ini Supra gue udah ganti ini ya, spion anjay. Pakai punya Mega Pro. Kenapa gue lebih prioritaskan atau gue lebih demen spion Mega Pro? Karena ada setelannya bre. Jadi kalian beli yang Honda aja, yang ori ya, di dealer spion Mega Pro gitu. Kalau nggak salah sebelahnya itu 35, harga sebelah satuan. Jadi kalau misalnya 2 sekitar 70 ribuan.
Dan ini bagus banget, kacanya oke, gede pas, gedenya tingginya pas, gak terlalu tinggi dan luas, dan ada setelannya. Jadi kalau misalnya kendor, kalian bisa kencengin bautnya. Beda sama spion ori Supra yang modelnya kayak gitu, nggak ada setelan baut. Spion ori Vario ya. Jadi kalau misalnya kalian keseringan naruh helm di spion, ya wassalam gitu kan, dol spion kalian, harus minta ganti endingnya, nggak bisa dikencengin juga gitu. Dan kalau misalnya pengen beli spion murah ini gue beli cuma 25.000, tapi harap hati-hati ya, karena gue kemarin dapet yang sebelah kanan itu nggak bisa dikencengin bautnya. Tapi untungnya yang model ini itu bautnya bukan yang ada murnya, jadi kayak sekrup ya. Jadi kayak sekrup gitu ya, lumayan lah, tinggal kalian beli sekrup yang agak gedean biar lebih ngepres gitu teman-teman. Bisa diakalin ke bengkel aja. Oke. Oh iya, sayangnya teman-teman, dikarenakan gua itu ngide pakai rem set dari Karisma, jadi tromolnya itu nggak ada gearbox speedometer. Speedometernya itu yang Karisma ada di bagian mesin ya, di dalam mesin, di gear ratio kalau nggak salah, atau di mana, di dalam pokoknya. Jadi begitu, Speedo Yamaha Honda Supra Fit lama gua ini terpaksa mati kembali. Rencananya sih gue bakal ganti speedometer digital dari Koso yang seperti ini bentuknya. Itu kalau misalnya beli speedometernya itu harganya 250 ribuan. Terus beli apa namanya, bodinya ya, body speedometernya, biar si speedo masuk dan ngeklop. Jadi kalian gak harus ngakal-ngakalin lagi, gak harus bikin ulang lagi. Itu 180 gitu. Jadi total ya 450, lebih murah ketimbang kalian beli yang langsung satu paket kayak gitu ya, 650 ribuan kalau nggak salah. Jadi kalian beli itu, cuman ya pastinya nggak terlalu pas juga, karena setiap speedometer yang 280.000 Koso itu replika teman-teman. Jadi kadang bentuknya beda-beda, nggak selalu sama. Bentuknya sama, cuman ukuran dari plastiknya kadang beda. Itu yang bikin nggak presisi. Sama coakan body speedo ya, yang udah dibikin custom sama bengkel di Shopee gitu. Nah, kenapa gua harus ganti speedometer digital? Karena itu pakai sensor magnet, dimana sensor magnet itu nggak pakai kabel speedo yang harus masuk ke gearbox, karena sayang banget gearboxnya tidak ada gitu teman-teman. Ya, sebelum gua tutup, gua harap kalau misalnya kalian yang nonton ini punya Supra juga, nonton video ini punya Supra juga ya, kalian bisa share dan absen ya, dari kota mana aja yang hadir, terus share pengalaman bersama Supra kalian yang paling mengesankan, entah itu bensinnya irit, entah itu perjuangan dapetin doi, dapetin bini dan sebagainya, atau cerita-cerita lucu bersama Supra. Kalian bisa share di kolom komentar ya, gue bacain, gue balasin juga karena seru sih. Ya mungkin gitu aja untuk video gue kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gue, Wididi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.